Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ersun Arif. Senang sekali bisa ketemu Anda semua ini hari Ahad ya di akhir pekan. Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia Ahmad Ali meluruskan ramainya pemberitaan yang mengutip pernyataannya bahwa Gibran Rakabuming itu siap menjadi lawan politik Prabowo pada Pilpres 2029. Ahmad Ali mengaku dalam podcast dengan Gaspol Kompas.com itu dia secara konsisten membahas hubungan baik antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo serta kesinambungan kepemimpinan nasional yang saat ini tercermin dalam duet Prabowo Gibran Raka Buming Raka. Berbagai judul pemberitaan media yang beredar itu menurutnya berpotensi menimbulkan makna berbeda dari isi pembahasan sebenarnya. Apa sih sebenarnya yang di waktu itu yang dibahas di Kompas.com, Gaspol Kompas.com. Nah, ini saya membacanya ini di Kompas.com ya. Judulnya pada waktu itu adalah PSI di Gaspol hari ini titik dua Gibran bisa jadi kompetitor kuat di 2029. Ini tayang di kompas.com tanggal 22 Januari 2026. Ini pukul 19.10 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi hari apa ini? Hari Jumat ya kalau bukan, hari Kamis ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad ya. Berarti ini lengkap saya baca beritanya seperti ini ya. Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia dalam kurung PSI Ahmad Ali menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi menjadi kompetitor kuat di kontestasi pemilihan Presiden 2029. Gibran, ini dalam kurung ya, bisa menjadi kompetitor yang cukup kuat menurut saya. Itu kata Ahmad Ali dalam podcast Gaspol yang tayang malam ini, maksudnya Kamis 22 Januari 2026. Kalau saya sih sederhana saja, emang ada calon presiden lebih baik daripada Gibran. Menurut Ahmad Ali, Gibran memiliki modal politik yang tidak dimiliki banyak tokoh seusianya. Apalagi pada tahun 2029 nanti Gibran baru berusia 42 tahun. Usia yang relatif muda dalam peta politik nasional, namun telah mengantongi pengalaman strategis sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia selama 5 tahun. Ex-Waketum Nasdem itu, maksudnya Ahmad Ali ini ya, menilai pengalaman tersebut menjadi pembeda utama antara Gibran dan sejumlah tokoh muda lainnya yang kerap disebut-sebut sebagai kandidat potensial di masa depan. Kalau kita membaca berita tadi di kompas.com tadi, sesungguhnya tidak terlalu salah ya kalau kemudian banyak media yang kemudian menafsirkan Gibran itu akan menjadi kompetitor dan bahkan siap bersaing dengan Prabowo pada Pilpres 2029. Kutipan langsungnya, ini sekali lagi saya bacakan ya. Kalau saya sih sederhana saja, emang ada calon presiden lebih baik daripada Gibran. Itu pernyataan dari Ahmad Ali. Benar, Ahmad Ali tidak menyebut nama Prabowo. Tapi kalimatnya kan secara umum tadi itu menggambarkan Pilpres tahun 2029 yang itu kita bisa menafsirkan secara harfiah bahwa Gibran adalah calon presiden terbaik. Nggak ada yang lebih baik dari Gibran. Dan dengan begitu kan termasuk Prabowo. Kenapa kok Prabowo dibawa-bawa? Ya karena kalau ngomong calon presiden pada Pilpres 2029, tentu saja nama Prabowo berada dalam daftar teratas. Kenapa? Ya karena selain dia incumbent, sekarang presiden yang menjabat, Partai Gerindra itu secara resmi dalam Kongres luar biasa di Sentul, ini awal Februari 2025, tempatnya di Hambalang sebenarnya, walaupun Hambalang termasuk daerah Sentul juga ya. Jadi kalau Hambalang kan kita mengacu pada rumahnya Prabowo di Bukit Hambalang yang berlangsung pada awal Februari 2025 kan telah memberi mandat Prabowo untuk kembali maju sebagai calon presiden. Mandatnya sih banyak waktu itu ya. Dia menjadi terpilih menjadi ketua umum lagi, terpilih menjadi ketua Dewan Pembina dan diberi hak untuk menyusun sebagai formatur tunggal menyusun kepengurusan Gerindra dan yang paling penting itu sebagai calon presiden lagi pada Pilpres 2029. Ya, jadi kalau ngomongin calon presiden pada tahun 2029 dan kemudian dia menjadi yang terbaik di situ, nggak ada yang lebih baik dari Gibran kan, ya nggak salah kalau kemudian Prabowo dimasukkan di dalam daftar. Sejak awal ketika membaca berita tersebut saya sudah mencium, ini bakal bermasalah ini ya. Kenapa? Kan Gibran saat ini adalah wakil presidennya Prabowo. Dari sisi masa jabatan, Prabowo kan baru pertama kali menjabat. Iya sangat wajar bila Prabowo itu, apakah Prabowo sendiri atau para pendukungnya ingin agar dia maju kembali dong sebagai calon presiden pada tahun 2029.
Apalagi kan jelas partai sudah memberi mandat. Secara etika maupun politis pernyataan Ahmad Ali ini memang kurang tepat ya. Karena ini pasti bagaimanapun juga akan menimbulkan ya perasaan tidak nyaman atau gangguan hubungannya dengan Presiden Prabowo dan para pendukungnya. Bayangkan saja ada wapres yang sedang menjabat, kemudian dinilai lebih baik dibandingkan presidennya, kendati sekali lagi kalimatnya tidak langsung menyebut nama Prabowo. Tapi kalimat emang ada calon presiden yang lebih baik dari Gibran. Coba, kalau menurut Anda apa artinya ini? Jelas ini kan pernyataan eksplisit ya, karena ini kutipan langsung loh. Padahal selama ini kan kalau kita lihat gaya politik, cara politiknya Jokowi, dia selalu menyatakan pada para relawannya itu eh, agar mengawal pasangan Prabowo Gibran untuk dua periode. Jadi nggak bersaing dengan Prabowo. Jadi wakil presiden targetnya bukan presiden. Dari sini saja udah beda antara Ahmad Ali dengan Jokowi ya. Sebagai orang Jawa, Jokowi itu apa ya? Kalimat-kalimat semacam ya yang menimbulkan sensitivitas semacam itu pasti dihindari ya. Kendati sesungguhnya Prabowo sendiri juga pasti tahulah bahwa Jokowi pasti menginginkan Gibran, anaknya ini menjadi calon presiden pada tahun 2029 karena dari sisi timing ya timing politik itu kapan lagi ya kalau nggak tahun 2029. Kalau menunggu sampai tahun 2034 ya sangat berat. Karena Gibran itu sama-sama kita tahu lah dia bisa menjadi calon wakil presiden dan bahkan kemudian terpilih menjadi wakil presiden karena Jokowi bapaknya pada waktu itu masih menjadi presiden. Pada Pilpres 2024 saja itu peluang Gibran untuk menang Pilpres itu sangat kecil kalau tanpa campur tangan bapaknya. Nah, kalau 2024 saja seperti itu bagaimana tahun 2029? Ya Jokowi itu sampai sekarang diyakini masih punya akses yang kuat di pemerintahan. Nah, terutama di kalangan aparat penegak hukum gitu ya. Jadi ya ini dia masih bisa lah melanjutkan permainan-permainan dia yang dia lakukan saat dia menjadi presiden. Tapi tentu saja nggak bisa sepenuhnya seperti pada tahun 2024 ya. Jadi syaratnya ya kalau dia masih mau dapat akses kekuasaan dia bergabung dengan Prabowo sebagai presiden incumbent. Ini Gibran ini kan kalau di guyonan di kalangan netizen kan disebut nyari kerja saja dicarikan bapaknya, tapi cari kerjanya cari kerja sebagai wapres. Nah ini sekarang masa mau cari kerja lagi sebagai presiden dicarikan lagi bapaknya. Nah bapaknya kan bukan siapa-siapa lagi. Itu alasan pertama. Alasan kedua, nah ini yang pasti sangat dipahami oleh Jokowi. Ini hasil survei yang menunjukkan bahwa elektabilitas Gibran itu ternyata masih sangat rendah. Bahkan setelah 1 tahun menjadi wakil presiden, ini menurut saya juga pasti akan menjadi apa ya pemikiran yang berat oleh Jokowi ya. Kenapa? Karena harusnya kan kalau seorang yang incumbent meskipun dia posisinya dia hanya wakil presiden ya nggak sejelek itulah ya surveinya ya nggak kalah lah dengan yang lain-lain paling dia kalah dengan presiden dan normal saja lah gitu ya. Jadi ini sekarang jangankan dibandingkan dengan Presiden Prabowo yang dalam sebuah survei yang baru saja dirilis oleh Median itu posisinya teratas ya. Lawan Anies Baswedan yang oleh kalangan pendukung Jokowi disebut pengangguran aja nggak punya pekerjaan aja elektabilitasnya itu sangat jauh. Dalam rilis hasil survei terbaru, survei lembaga survei Median, nama Gibran itu hanya berada di peringkat ke-7. Itu pun sangat jauh ya dari nama Prabowo dan Anies Baswedan yang berada di peringkat pertama dan kedua. Apalagi kalau kita lihat dari persentasenya. Ini saya bacakan ya, daftar 10 besar dari responden pengguna sosial media yang disurvei periode 9 sampai 13 Januari 2026. Berdasarkan jawaban responden atas pertanyaan jika pemilu diadakan saat ini, siapa tokoh yang akan Anda pilih menjadi calon presiden Republik Indonesia? Ini top of mind ya, berarti di benak publik ya. 10 besarnya capres sementara itu adalah satu Prabowo Subianto yang sekarang menjadi presiden, 27,8%. Nah, yang sangat mengejutkan ternyata Anies Baswedan itu ada di urutan kedua. Dia persentasenya 19,9%, nggak sampai 7% ya selisihnya dengan Presiden Prabowo. Yang ketiga di bawahnya ini padahal itu sekarang katanya gubernur yang paling populer ya. Jadi Deddy Mulyadi gubernur Jawa Barat itu hanya 17,4% di bawah Anies Baswedan. Yang keempat Purbaya Yudisadewa meskipun di perangkat keempat ini jauh sekali nih dibandingkan dengan tiga besar tadi. Menteri Keuangan ini memperoleh 4,0%, kemudian kelima Ganjar Pranowo ex Gubernur Jawa Tengah 3,3%,
Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur itu 2,9%. Nah, di peringkat ketujuh ini Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden RI hanya 2,4%. Di bawahnya itu Basuki Cahayapurnama, ex Gubernur Jakarta 2,0%, Mahfud MD ini pernah menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024 hanya 1,6%, dan kemudian Pramono Anung Gubernur Jakarta saat ini 1,2%. Pramono ini juga anomali, biasanya gubernur langsung melejit loh elektabilitasnya. Elektabilitas Gibran sebagai wakil presiden incumbent jelas sangat sangat mengejutkan. Apalagi kita tahu juga bahwa Gibran ini ditopang oleh buzzer dalam jumlah yang sangat besar. Ini buzzer yang dipelihara oleh bapaknya selama 2 periode jadi presiden, dan sekarang ini diwariskan ke Gibran. Jadi kalau kita kembali meminjam kalimat Ahmad Ali, biar kita nggak dinilai lagi mispersepsi atau salah menafsirkan pernyataannya, yang dia menyatakan begini, bahwa di antara capres muda Gibran punya pembeda karena pernah terpilih menjadi wakil wali kota Solo dan sekarang menjadi wakil presiden RI. Ternyata hal itu tidak tercermin dalam survei. Kalau dari nama-nama yang terdapat dalam daftar 10 besar elektabilitas tertinggi tadi ya, setidaknya kalau nama yang muda itu kan kita bisa menyebut nama Anies Baswedan. Dia elektabilitasnya 19,9%. Ganjar Pranowo, ini jauh banget ini ya, 3,3%. Menko Infrastruktur AHY 2,9%. Elektabilitas Gibran itu masih kalah. Dia berada di urutan keempat ini ya. Kalau yang kita bikin klaster muda, dia hanya lebih unggul dari Ahok yang 2,0%. Ini kalau Ahok juga dimasukkan dalam kelompok capres muda. Jadi kalau kita peras dari 10 besar tadi menjadi 5 besar karena dianggap dikelompokkan dalam pemilih muda, ini peringkatnya Gibran pun itu hanya di peringkat keempat, tapi selisihnya jauh banget dibandingkan dengan Anies yang di peringkat pertama 19,9%. Jadi bisa dibayangkan seorang wakil presiden incumbent, suaranya kalah jauh di bawah seorang pengangguran sekelas Anies, kalah dari Ganjar yang sekarang hanya ketua DPP PDIP, dan juga masih kalah dibandingkan dengan Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono yang notabene anak buah dari Gibran Rakabuming di kabinet. Bahkan kalau kita menyebut anggota kabinet itu nama Gibran itu masih kalah dengan nama Menteri Keuangan Purbaya yang peringkatnya jauh lebih tinggi dari Gibran. Purbaya peringkat 4% dengan elektabilitas 4%. Jadi kalau kita bikin klaster di mana, di klaster kabinet ya, yang nama-namanya muncul di dalam elektabilitas 10 besar tadi, nama Gibran lagi-lagi di peringkat buncit karena yang pertama itu adalah Prabowo Subianto, kedua itu Purbaya Yudi Sadewa, ketiga AHY, dan yang keempat itu baru Gibran. Bayangkan sekali lagi ini seorang wapres loh ya, incumbent yang punya fasilitas lengkap yang dia bisa nikmati karena diberikan negara. Dia itu bisa melakukan kunjungan ke seluruh wilayah Indonesia, bahkan sekali-kali kalau ditugaskan bisa keluar negeri. Akses ke media yang sangat luas, didukung buzzer yang sangat kuat. Ternyata kok nggak ngaruh sama sekali. Elektabilitasnya sangat rendah. Dan perlu dicatat dia sudah menjabat selama 1 tahun. Jadi ini kalau meminjam istilahnya para pendukung Jokowi dulu untuk menyanjung-nyanjung Jokowi, katanya presiden yang lain ngapain aja. Ini kalau gitu Wapres Gibran ini ngapain aja. Jelas apa yang dikatakan oleh Ahmad Ali kalau dalam teori pemasaran ini disebut sebagai overclaim, ya, berlebihan, dan bahkan bisa disebut sebagai false advertising, ini alias iklan yang menyesatkan. Karena antara produk dengan kemasan, dengan brandingnya itu nggak nyambung, terlalu jauh ya gitu. Menjadi kandidat dengan elektabilitas di peringkat ketujuh dari 10 kandidat dan dengan perbedaan persentase elektabilitas yang sangat jauh dengan 5 besar atau 3 besar tepatnya ya. Padahal sekali lagi dia seorang incumbent, ya apa boleh buat Gibran itu nggak punya harapan apa-apa. Jangankan untuk jadi capres, untuk jadi wapresnya, cawapresnya Prabowo saja pasti Prabowo dan timnya akan berpikir 1000 kali ya untuk kembali menggandeng Gibran ini. Pasti nanti ada yang ngomong kok Hersu begitu amat keterlaluan banget bandingin. Enggak, mari kita bandingkan. Kita bicara dengan data-data dan apa dengan peringkat 3 besar saja yang sekarang ditempati oleh Prabowo Subianto 27,8%, Anies Baswedan 19,9%, dan Deddy Mulyadi 17,4%. Jelas ini kalau Gibran dibandingkan dengan mereka yang bertiga tadi, Prabowo, Anies, dan Deddy Mulyadi, ini bukan apple to apple ya. Saya menyebutnya perbandingan seperti ini seperti apple dengan buah kesemak. Nah, tapi bukan dari rasanya ya.
Kalau rasa saya termasuk penggemar buah kesemek yang menurut saya rasanya eksotis ya. Ini menggunakan peribahasa karena saking jauhnya gitu ya. Apple to apple kan itu apa pepatah di idiom di barat gitu ya. Jadi kalau mau aman, menurut saya yang paling mungkin ya Gibran itu berpasangan kembali dengan Prabowo Subianto. Ini dengan catatan kalau Prabowo masih mau. Jadi strateginya Jokowi selalu merendah dengan menempatkan Gibran sebagai calon wakil presidennya yang diminta kepada relawannya untuk terus mendengungkan itu. Ini menurut saya strategi yang paling pas gitu ya, paling tepat. Kalau head to head dengan Anies ya, ini dipastikan dia bakal kalah jauh. Penting dicatat, Anies sekali lagi ini saya meminjam julukan dari Tenak Mulyono gitu ya, disebut sebagai pengangguran. Dia pengangguran saja elektabilitasnya itu sangat jauh dengan Gibran yang jadi incumbent. Bayangkan Anies nggak ngapa-ngapain saja dia masih bisa mengungguli Deddy Mulyadi yang dikenal sebagai kepala daerah paling gencar melakukan pencitraan. Bahkan kalau dibandingkan dengan presiden incumbent Prabowo Subianto, selisih elektabilitas Anies itu hanya kurang dari 7%. Fakta ini menjelaskan mengapa para pendukung Anies yang sebelumnya hanya berani membuat ormas bernama Gerakan Rakyat, kemudian segera bermetamorfosa menjadi parpol. Jadi test the water lah ya, Gerakan Rakyat itu. Parpol ini, saya prediksi ya, parpol Gerakan Rakyat yang didirikan oleh para pendukung Anies ini kalau nggak dikerjain penguasa, ya, dan saya yakin kalau rezimnya Prabowo itu nggak bakal main curang seperti eranya Jokowi gitu ya. Ini dia akan menjadi salah satu partai yang menjanjikan. Mungkin kita bisa membayangkan kayak partai Demokrat dulu yang ketika pertama kali didirikan dan di situ kan sama ya, ada nama SBY. Walaupun namanya nggak masuk di dalam partai pada waktu sama seperti Anies juga sekarang nggak bukan nggak belum masuk ke struktur di Partai Gerakan Rakyat itu. Jadi setidaknya ini kalau saya prediksi ini partai ini akan menjadi salah satu partai baru yang lolos parlemen dan perolehannya kok saya yakin ini bisa melampaui PSI. Argumen saya jelas bahwa PSI kendati sekarang itu total football didukung oleh Jokowi dan Jokowi ikut bermain, tapi kan Jokowi bukan presiden lagi ya. Di era Jokowi menjadi presiden saja ketika total didukung oleh kekuasaan enggak juga lolos parlemen gitu. Saya pernah menyampaikan bahwa kalau mau bikin partai itu yang di Indonesia yang syarat administrasi dan verifikasi faktualnya itu paling sulit di muka bumi, setidaknya memerlukan 3 modal kuat. Pertama ketokohan, kedua jaringan atau basis konstituen, yang ketiga modal atau tepatnya kapital yang besar gitu ya. 2 modal utama yang dimiliki oleh gerakan rakyat, pertama ketokohan itu dan kemudian basis konstituen itu sangat kuat ya. Ketokohannya jelas Anies Baswedan yang tadi elektabilitasnya masih sangat tinggi, jadi pengangguran aja elektabilitasnya tinggi gitu ya. Dan kedua konstituennya sangat kuat ya. Ini kita bisa melihat pada basis kampanye-kampanye pada pemilu Pilpres tahun 2024 yang lalu. Mereka ini paling kalau kita lihat kelemahannya di apa ya, di modal, di kapitalnya ya, karena taipan oligarki itu nggak mungkin mendukungnya. Tapi kalau mau diimbangi dengan militansi kader yang pendukungnya itu bisa seperti mengulang fenomena PKS pada awal-awal dulu gitu ya, militan mau sumbangan dan sebagainya, saya kira ini mereka bisa mengatasi kelemahan itu. Jadi saya memprediksi kalau ini partai ini nanti lolos verifikasi faktual, verifikasi administratif dulu faktual dan sebagainya, maka Partai Gerakan Rakyat itu bisa masuk ke parlemen, setidaknya dia minimal di klasemen menengah di parlemen ya. Itu cukup modalnya untuk memenuhi syarat menjadi mengusung seorang calon presiden. Kan MK sendiri sudah menghapus ambang batas pencalonan untuk partai politik yang bisa mengusung seorang presiden atau yang dikenal sebagai presidensial threshold. Dengan fakta-fakta semacam itu, kita jadi paham mengapa Ahmad Ali itu segera meluruskan pernyataannya. Terutama ini jangan sampai menimbulkan perasaan tidak nyaman atau menyinggung Presiden Prabowo Subianto dan pendukungnya. Kendati begitu, saya yakin Prabowo dan para pendukungnya juga pasti menyadari kok bahwa kondisi mereka saat ini dengan Gibran sebagai wakil presidennya ini kan seperti judul film Sleeping with Enemy ya. Tidur satu selimut dengan musuh. Ya, targetnya jelas kan Jokowi itu melanjutkan dinastinya dan dinastinya itu harus ditandai dengan Gibran menjadi presidennya.
Ya tapi kan jangan diomongin dari sekarang, ya. Seperti yang disampaikan oleh Ahmad Ali gitu, walaupun dia koreksi. Tampaknya memang Bang Ahmad Ali ini harus mulai belajar lebih banyak filsafat Jawa yang selama ini dimainkan oleh Jokowi ngono, yo ngono, ning ojo ngono gitu ya. Oh satu lagi, ini kalau dalam peribahasa Jawa yang saya kira orang seperti Pak Jokowi juga menganutnya, tapi ini sering kali dulu disampaikan oleh Pak Harto, diucapkan oleh Pak Harto, ojo gigi mongso, gitu ya. Apa artinya, Bang Ahmad Ali saya sarankan bertanya kepada Pak Jokowi. Saya harus Munarif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.